Kita pergi liburan ke Cina, kita harus berhati-hati jika mau menyantap hidangan seafood di sana. Karena ada seorang warga Cina yang mengunggah video yang berisikan banyak sekali para pedagang di Cina yang menyuntikkan bahan-bahan yang tidak jelas asal-usulnya ke dalam kepiting dan ke bagian kepala udang. Dan lagi banyak juga yang menyuntikkan air ke dalam ikan dan daging ayam yang hendak mereka jual agar bisa menambah berat timbangan. Namun, dokter pun menyatakan, jika daging itu disuntikkan air ke dalamnya, maka daging itu adalah daging basi karena banyak virus yang berkembang biak di dalam daging itu. Jika kita sampai mengkonsumsinya, kemungkinan akan mengakibatkan septisemia. Dalam kilasan video itu, terlihat ada seorang warga yang menyatakan telah membeli udang-udang yang berukuran besar. Dikira daging udang yang dibeli itu berisi karena berukuran besar. Namun setelah dilihat lebih seksama lagi, ternyata di dalam udang itu terlihat ada sesuatu benda berwarna bening dan jelas itu bukan daging udang. Itu adalah benda berbahan mirip dengan agar-agar. Bahkan di dalam kepala udang pun terlihat bahan sejenis krim. Tidak disangkakan, ternyata di dalam udang itu disuntikan bahan-bahan yang tidak jelas asal-usulnya yang bertujuan untuk membohongi para konsumen. Bahkan bahan-bahan yang tidak jelas asal-usulnya itu juga disuntikan ke dalam kepiting. Dan ikan pun apalagi dengan cara membuka mulut ikan lalu menyuntikkan air ke dalam ikan agar ikan itu terlihat gemuk. Kemudian ikan yang sudah disuntik itu baru bisa dijual di pasaran. Bahkan yang paling miris lagi adalah daging ayam. Bagian-bagian daging ayam yang asalnya kurus lalu disuntikkan air ke setiap bagian tubuh ayam. Sehingga ayam yang telah disuntik itu terlihat gemuk dan berat. Cara picik itu akhirnya terkuak di pasaran Cina. Banyak sekali para pengusaha dan para pedagang nakal di Cina demi untuk menjalankan usahanya dan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, mereka melakukan berbagai cara agar bisa memikat para konsumen. Sehingga kita harus lebih berhati-hati karena jika saja sampai dikonsumsi kemungkinan akan mengakibatkan septisemia. Dan lagi jika yang disuntikan itu adalah fosfat garam maka akan membahayakan saluran darah kita. Seorang pakar pun menyatakan bahwa tindakan picik seperti itu sampai saat ini tidak ditemui di Taiwan. Namun jika kita mau memilih udang maka jangan pilih udang yang bagian kepalanya sudah menghitam. Kalau kepiting, pilih kepiting yang bagian pada matanya bisa bergerak. Dan kalau ikan, pilih ikan yang bagian matanya terlihat cerah. Reporter Yang Siwon dari Taipei melaporkan. Sekarang ini banyak sekali produk coklat yang beredar di pasaran. Namun kedepannya kemungkinan banyak produk coklat yang tidak akan dinamai kata coklat. Karena untuk saat ini Badan Pangan dan Obat-obatan sedang mengembangkan agar kedepannya akan mengatur penerapan pada label produk coklat yang diperjualbelikan di pasaran. Banyak orang yang gemar mengkonsumsi coklat karena coklat adalah salah satu jenis makanan yang manis-manis. Namun kedepannya nama kata coklat ini kemungkinan kita tidak boleh lagi sembarang menyebutnya. Karena Badan Pangan dan Obat-obatan sedang mengembangkan perencanaan barunya. Jika saja dalam produk coklat itu mengandung lebih dari 18% cocoa butter atau lebih dari 14% padatan cocoa non-lemak dan totalnya minimal melebihi 35% kandungan cocoa, maka boleh dicantumkan nama coklat. Kalau saja kurang maka produk itu harus diganti nama, boleh terapkan nama permen atau kue. Ada seorang ahli pembuatan coklat pun merasa setuju. Dia menyatakan bahwa sebenarnya produk coklat itu tidak manis. Produk coklat manis itu karena banyak sekali dicampurkan bahan-bahan kimia dan bahan-bahan lain ke dalamnya. Kalau saja bahan kokoanya paling menempati 10% saja. Namun, para pengusaha coklat merasa keberatan dengan kebijakan ini karena akan mempengaruhi usahanya yang sampai mencapai 4 miliar dolar Taiwan. Dan Ketua Umum Biro Makanan dan Obat-obatan Bagian Administrasi pun beliau menyatakan, jika dalam produk coklat itu mengandung bubuk kokoa yang rendah, contohnya kue tar, coklat, maka kata coklat itu harus diganti. Atau es krim rasa coklat, dalam produk es krim itu juga tidak boleh dicantumkan nama coklat. Namun untuk saat ini, Biro Pangan dan Obat-obatan pun masih dalam tahap pengembangan. Reporter dari Taipei melaporkan. Memasuki penghujung akhir tahun, pasti banyak dari para masyarakat yang merindukan pementasan kembang api. Dikabarkan karena insiden kejadian Formosan Funkas kemarin sehingga pihak Ita World tidak akan mengadakan acara menyambut malam tahun baru. Akan tetapi di gedung Taipei 101 akan mengadakan pementasan kembang api durasi terpanjang di Taiwan yaitu selama 888 detik dan akan membakar sebanyak 50.000 kembang api. Pementasan kembang api dalam setiap rangka menyambut malam tahun baru selalu memukau banyak pasang mata, apalagi ditambah dengan iringan-iringan musik spektakuler, sehingga sering sekali memberikan kesan baru bagi para penonton. Dalam menyambut malam tahun baru 2016 mendatang, Ita Wu di Kaohsiung membatalkan acara menyambut malam tahun baru, sehingga dana yang asalnya untuk acara tahun baru dialokasikan menjadi 4 bagian. Namun walaupun Ita tidak mengadakan pentas kembang api dalam rangka menyambut malam tahun baru mendatang, tetapi gedung Taipei 101 akan mementaskan kembang api dengan durasi terpanjang di Taiwan, yaitu selama 888 detik dan akan membakar sebanyak 50.000 kembang api. Walaupun di wilayah bagian selatan Taiwan sana tidak akan mengadakan pentas kembang api, namun di sana akan mengadakan pentas bertabur bintang dalam rangka menyambut malam tahun baru mendatang. Reporter dari Kaohsiung melaporkan.
Sebelum saya beranjak, saya akan mengajak Anda dulu untuk melihat hujan salju untuk pertama kalinya yang turun di Gunung Fujiyama, Jepang. Terima kasih atas partisipasi Anda, selamat malam dan sampai jumpa.